Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Guru Bidang Studi Abi Amirullah beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya, Idea Aufa Maulidia, selaku moderator kelompok 4 Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9A akan menyebutkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. 1. Farihatun Nisa. 2. Idea Aufa Maulidia. 3. Ilmi Sepriani Nasution. Dan yang keempat, Imelda Putri Rahayu. Tema yang akan menjadi topik dari presentasi kali ini adalah peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Sunan Kalijaga, 2. Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Imelda. Kepada Imelda, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. 1. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Syahid. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, dia sering berendam di sungai. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa. Van de Berg menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tom Pires, penguasa Tuban pada tahun 1500 Masehi, adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid adalah putra Arya Wilatikta. De Graaf membenarkan bahwa Arya Teja atau Abdurrahman memiliki silsilah dengan Ibnu Abbas, paman Muhammad. Babat Tuban menyatakan bahwa Arya Teja alias Abdurrahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan ini ia memiliki putri bernama Arya Wilatikta. Dalam suatu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, Dewi Rakuyah, dan Dewi Sofia. Sunan Kalijaga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Beliau menggunakan seni ukir wayang, gamelan, serta seni suara saluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu saluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513. Dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi banyak orang. Beberapa fakta menarik dari Sunan Kalijaga antara lain: 1. Sunan Kalijaga dalam berdakwah sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. 2. Sunan Kalijaga juga dikenal sangat mendalam mempapar kupasan-kupasan roniyah berdasar ajaran tasawuf. 3. Di antara wali songo lainnya,
Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah seorang penyebar Islam di Jawa yang tergabung dalam sekelompok Wali Songo. Sunan Muria lahir dengan nama asli Raden Umar Syahid atau Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sultan Kalijaga dan istrinya Dewi Saroh, putri dari Maulana Ishak. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil, meliputi Kudus, Pati, dan sekitarnya, terutama di daerah-daerah pedalaman seputar Gunung Muria, dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Muria menikah dengan Sujinah, anak Sunan Ngudung, atau Raden Usman Haji. Sunan Muria memiliki hubungan kekerabatan dengan Sunan Kudus, Jafar Shadiq, yaitu saudara ipar, karena Sunan Kudus adalah kakak Dewi Sujinah, istri Sunan Muria. Sunan Muria berdakwah dengan cara yang bijaksana dalam menghadapi masyarakat yang menjadi objek dakwahnya. Dakwah yang dilakukan Sunan Muria diselenggarakan dengan kepercayaan lama. Adat yang bertentangan dengan ajaran Islam dilakukan dengan perlahan-lahan. Sunan Muria juga dikenal berdakwah melalui kesenian. Salah satu tembang mencapat hasil ciptaannya adalah Sinom dan Kinanti. Gelar Sunan Muria disandangnya karena tempat berdakwah penyiaran agama Islam terletak di kaki Gunung Muria. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, Sunan Muria membangun pesantren dan masjidnya di puncak gunung tersebut, persis di belakang masjid yang dibangunnya sendiri. Salah satu situs sejarah Islam di Pulau Jawa, yakni Masjid Peninggalan Sunan Muria, berada di Desa Colo di lereng Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Masjid setinggi 1.600 meter di atas permukaan laut itu memiliki arti tersendiri bagi umat Muslim di Indonesia. Beberapa benda yang ditinggalkan Sunan Muria semasa syiar Islam pun masih utuh hingga saat ini. Mengenai kelahiran Sunan Muria, mulai dari lahir Sunan Muria, kapan lahir Sunan Muria, lahir di mana, dan wafatnya tidak ada sumber yang sahih. Akan tetapi ada yang menyebutkan bahwasana Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubaligh dan musafir besar dari Gujarat. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang. Pada masa remajanya, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Atallahi Sazili di Mesir. Kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu, pada tahun 1470, dia berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Syarif Hidayatullah dan ibunya, Syarifah Mudaim, datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 dan meminta izin untuk tinggal di Pasumbangan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya Syekh Datu Kafi atau gurunya Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu, Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati. Lalu ia dinikahkan dengan putri Cakrabuana, yakni Nyai Pakungwati. Selanjutnya, yaitu pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan. Artinya, orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan, pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali, tapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran.
Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri dari Adipati Banten yang bernama Nyai Kawungaten. Dari perkawinan inilah kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Nyai Ratu Winaon dan Pangeran Sebakicing atau Sultan Hasanuddin. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya hanya untuk menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon, dulu disebut dengan Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Cara penyebaran Islam Sunan Gunung Jati. Sebagai anggota Wali Songo, dalam berdakwahnya, Sunan Gunung Jati menerapkan berbagai metode dalam proses islamisasi di tanah Jawa. Adapun ragam metode dakwahnya yakni menggunakan metode Mau'izatul Hasanah wa Mujadalah Bilati Hiya Ahsan. Selain itu, metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam. Ketiga yakni metode Tadarruj atau Tarbiyatul Ummah. Dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat agar ajaran Islam dengan mudah dimengerti. Sunan Gunung Jati di lingkungan masyarakatnya selain sebagai pendakwa juga berperan sebagai politikus, pemimpin, dan juga berperan sebagai budayawan. Pemilihan Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwahnya Sunan Gunung Jati tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan jalur perdagangan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.